Halo Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Angelia Stefania Padi, nomor 6 kelas 101. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang produk fashion yang telah saya buat dan batik yang telah saya pilih. Pertama-tama saya memiliki motif batik priangan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Batik ini terkenal dengan corak flora dan faunanya. Batik ini memberikan kesan semangat kesederhanaan, terbuka, pluralis, serta memberikan kesan selaras dengan citra wanita Sunda. Kedua, saya memiliki motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta ini. Batik ini terkenal dengan warnanya yang anggun, yaitu warna coklat muda. Batik ini memiliki ciri khas yaitu berwarna coklat muda dengan gambar-gambar berpola bunga dan titik-titik. Jadi produk fashion saya kali ini adalah gaun pernikahan atau gaun pesta, baju sekolah, dan gaun pesta jalan-jalan maupun gaun untuk bekerja. Jika saya padukan produk fashion yang telah saya buat dengan batik yang saya pilih, maka gaun pernikahan atau pesta ini terlihat sangat anggun dan unik dengan warna biru dan hitam ini. Gaun ini memiliki gaya eksotis. Baju sekolah ini menjadi terlihat sangat unik dengan rok dan dasi yang menggunakan batik priangan atau batik yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Gaun pesta atau gaun jalan-jalan. Gaun ini juga dapat dipakai untuk kegiatan atau acara formal, misalnya bekerja, pergi ke acara pernikahan, pesta, ataupun semacamnya. Gaun ini terlihat sangat formal dan menawan dengan rok yang lebih sempit pada bagian lututnya. Jika saya padukan dengan motif batik kedua saya yang berasal dari Solo dan Yogyakarta, maka hasilnya gaun pernikahan atau pesta ini menjadi sangat cantik, menawan, dan anggun dikarenakan batik Solo dan Yogyakarta ini berwarna coklat muda. Desainnya pun terlihat semakin menawan dan anggun. Baju sekolah ini terlihat sangat cocok untuk dipakai oleh siswi-siswi di sekolah dikarenakan warna coklat muda pada batik ini terlihat sangat mencolok pada bagian dasi ataupun roknya. Dan gaun pesta ataupun gaun untuk jalan-jalan ini juga bisa dipakai untuk bekerja karena terlihat sangat formal. Gaun ini juga bisa dipakai untuk acara-acara lainnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Chelsea Olivia dengan nomor absen 14. Sini saya akan mempresentasikan tentang jenis motif batik Nusantara dan produk fashion. Jenis motif batik Nusantara pertama yang akan saya kenalkan adalah jenis motif batik tumpal. Jenis motif tumpal ini berasal dari Betawi. Ia memiliki motif segitiga sama kaki yang disusun sejajar. Lalu sini ada motif flora. Batik ini bersimbol sebagai penolak bala atau penjauh bencana bagi pemakai. Lalu jenis motif batik yang kedua ada motif batik Wahyu Tumurun yang berasal dari
dari Yogyakarta dan Surakarta. Motif batik Wayuh Tumurun yang berasal dari Yogyakarta akan bermotif mahkota terbang dan burung merak. Sedangkan yang berasal dari Surakarta akan bermotif sebagai mahkota terbang dan burung phoenix. Itu yang ketiga, motif batik Pasundan. Ia berasal dari Jawa Barat dengan motif daun atau flora yang memiliki lambang kesuburan dan pemberi kehidupan di bumi Pasundan. Yang terakhir adalah jenis motif batik ngasam atau ngasam manis. Ia berasal dari kota Cilacap dari Jawa Tengah. Ia bermotif flora atau bunga daun. Lalu di sini saya akan memberikan desain yang telah saya gambar. Ini adalah di gaun kebaya. Gaun kebaya. Sini saya bagian badan membentuk dari dada, membentuk segitiga. Lalu seperti ini. Saya akan memasukkan batik ngasem. Batik ngasem. Lalu bagian pinggang saya akan memasukkan bentuk seperti ini dengan warna emas. Lalu bagian rok saya akan padukan dengan dua jenis motif batik. Yang pertama di bagian sini saya masukkan dengan motif batik tumpal seperti ini. Lalu bagian luarnya, bagian sini saya akan masukkan dengan motif batik Pasundan seperti ini. Bagian dalam rok saya akan masukkan dengan warna hitam. Lalu bagian dada, lengan, bahu saya ingin memasukkan motif batik Wayuh Tumurun seperti ini dengan warna putih, dan ia memakai jenis kain seperti kain tile atau kain yang seperti ini. Ia tipis dan cukup menerawang. Ya. Sekian dari presentasi saya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Enrico Fermi. Saya dari kelas 10-1. Hari ini berhubung saya diberikan tugas untuk membahas motif kain Nusantara, saya memilih batik Priangan yang berasal dari Tasikmalaya. Batik ini memiliki warna yang terang namun tidak begitu mencolok. Tanpa basa-basi terlalu banyak, saya akan langsung menunjukkan desain baju yang telah saya buat. Desain baju ini dengan sebelah kanan menggunakan motif batik Priangan pada kerahnya juga, dan sebelah kiri berwarna hitam polos. Agar terkesan tidak terlalu polos, saya menambahkan motif fauna, yakni burung Raja Wali. Batik ini dapat digunakan di acara-acara formal maupun non-formal. Sekian saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi saya hari ini. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah menyaksikan. Halo, perkenalkan, nama saya Inatius, kelas 10-1, berasal dari sekolah SMA WS Suprama 1 Medan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas prakarya saya tentang motif ragam hias Nusantara. Ragam hias Nusantara yang saya pilih adalah batik parang yang berasal dari Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta atau Solo. Jenis ragam hias batik parang ini adalah geometris. Motif huruf S-nya yang diagonal menggambarkan keselarasan antara atas dan bawah. Huruf S-nya sendiri terinspirasi dari ombak laut yang tidak pernah padam. Menyatunya huruf-huruf ini memiliki arti atau makna sesuatu yang selalu menyambung atau tidak pernah terputus, seperti perjuangan dan tali persaudaraan. Motif batik parang ini akan saya kombinasi dengan kemeja yang sudah saya gambar dan saya kombinasikan dengan batik parang ini.
Ini adalah kemeja yang sudah saya kombinasikan dengan motif batik parang tadi. Secara keseluruhan, motif batik parang tadi akan saya kombinasi di bagian lengan, kerah, depan ataupun belakang. Kemeja ini dapat dipakai pada saat acara-acara formal seperti acara pernikahan, acara kantoran, acara ulang tahun dan sebagainya. Motif selanjutnya yang saya pilih adalah motif ragam hias Nusantara jenis fauna yang akan saya kombinasikan dengan kemeja lengan panjang ini. Yang secara keseluruhannya akan saya kombinasi dengan ini, baik lengan, kerah ataupun depan belakangnya. Selanjutnya saya juga memilih motif ragam hias Nusantara jenis flora yang akan saya kombinasikan dengan dress yang sudah saya gambar juga. Secara keseluruhan akan juga memakai motif ini. Sekian presentasi dari saya tentang tugas prakarya yang berjudul motif ragam hias Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi Bu dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Marfuli Apriliani Wijaya dari kelas 11. Hari ini saya akan mempresentasikan fashion dari imajinasi saya. Untuk motif pertama saya ambil dari Cendrawasih, Papua. Oke. Dan motif kedua itu saya ambil dari Nusantara tertua. Untuk gayanya itu menurut saya gaya eksotis karena dari gambar tersebut terlihat bajunya ini unik dari segi desain dan coraknya. Oke, dan untuk jenis seragam hias itu lebih ke fauna dan geometris. Dan pakaian ini bisa digunakan dalam acara pernikahan, wisuda, lebaran, dan lain-lain. Dan ini adalah rangkaian dari imajinasi saya. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peter dari kelas 11. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan produk fashion dengan motif batik khas Nusantara. Ini adalah motif batik burung cendrawasih yang akan saya jadikan atasan. Ini adalah motif daun paku yang akan saya jadikan sebagai bawahan atau rok. Di kesempatan kali ini saya akan menjadikan kedua motif batik tersebut sebagai gaun. Mungkin sketsanya akan saya kirimkan di gambar berikut. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Valencia Chandra dari kelas 11. Saya akan mempresentasikan tentang produk fashion dan motif Nusantaranya. Ini adalah motif yang sudah saya pilih. Saya akan memberitahukan ide saya tentang bagaimana saya akan mendesain gaun dari motif seperti ini. Saya sudah menggambarkan kira-kira bagaimana gaun tersebut akan terlihat. Nah, ini gambarannya tidak terlalu sempurna, tetapi ini akan membantu kalian untuk membayangkan apa yang akan saya presentasikan hari ini. Gaun ini akan dipakai untuk acara formal. Nah, di bagian terakhir di sini akan terdapat motif seperti ini. Begitu juga di bagian bawah yang terakhir seperti ini. Gaun ini berlengan pendek. Nah, di bagian yang tidak terakhir seperti ini dan ini akan berwarna polos. Warna tersebut akan berwarna hitam. Warna hitam itu akan dipadukan dengan motif seperti ini. Motifnya diagonal ya. Nah, di bagian bawahnya akan ada dua lapis. Lapisan terdalam yaitu kain dengan motif seperti ini.
Dan di lapisan terluarnya akan berwarna polos, warna hitam. Namun di lapisan terluarnya akan ada sedikit potongan. Di sini agar memperlihatkan di bagian dalamnya yang bermotif seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Maximilian dari kelas 10-1. Saya bersekolah di Sekolah WR Supratman 1 Medan. Hari ini saya akan mempresentasikan motif batik Nusantara. Jadi motif batik yang saya gunakan itu seperti ini. Oke. Jadi motif yang akan saya pakai itu motif yang seperti ini. Jadi motif yang ini akan saya pindahkan ke sini. Jadi bagian atasnya saja. Ini bagian dressnya ke bawah, polos transparan tapi warna biru. Jadi motif yang ini digunakan ke sini saja. Motif yang bawah ini polos transparan tapi warna biru. Sebenarnya polos biru, warna biru gelap seperti ini juga boleh, tapi saya lebih suka polos transparan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, nama saya David Yonado, saya dari kelas 10-1, saya sekolah di WR Supratman 1 Medan. Hari ini saya bakal mempresentasikan tentang ragam hias Nusantara. Oleh karena itu saya telah print 2 gambar, yaitu yang pertama, gambar yang pertama ini memiliki makna. Memiliki makna yaitu kecantikan dan keanggunan. Dan gambar kedua ini memiliki nama, yaitu motif batik peri angin. Kedua gambar ini saya dapatkan dari Google dan menurut saya kedua gambar ini bisa dicombine lah, digabung. Seperti ini bisa ditaruh kancing di tengah-tengahnya biar seperti kemeja, dan ini juga bisa dijadikan keranjang. Nah, setelah itu ketika sudah digabung, pakaiannya mungkin bisa dipakai untuk seperti acara pernikahan, acara kondangan, atau acara kantor mungkin. Nah, seperti itulah. Jika ada kesalahan yang saya salah sampaikan, saya minta maaf. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Wong. Hari ini saya akan mempresentasikan produk fashion. Jadi saya sudah mengambil beberapa gambar dari Google. Jadi ini motifnya, ini motif Nusantara, jenisnya flora. Jadi untuk motif ini akan saya gunakan pada gaun. Jadi nanti motifnya itu bakal ditaruh di bagian rok dan beberapa bagian atasnya. Terus bisa digunakan di acara formal ataupun acara-acara lainnya. Sekian dulu presentasi saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Rastania dari kelas 10-1. Pada hari ini saya akan mempresentasikan ide-ide saya dalam mendesain sebuah gaun dengan menggunakan motif-motif Nusantara. Saya menggunakan 2 motif dalam mendesain gaun tersebut. Motif yang pertama, motif ini berasal dari Bali, dikenal dengan nama Megamendung. Motif yang kedua, motif kerang yang berasal dari Situbondo. Pertama-tama, saya akan menggunakan motif kerang ini pada kedua lengan gaun. Lalu pada bagian depan akan saya letakkan motif Megamendung ini. Lalu saya akan mendesain sebuah gambar, umpamanya sebuah tali pinggang pada bagian sini dengan menggunakan motif kerang ini. Kepanjangan gaun yang saya desain sampai di atas lutut.
Lalu pada bagian belakang gaun akan saya berikan warna hitam polos. Gaun yang saya desain bisa dipakai atau digunakan pada acara-acara formal seperti acara pernikahan, acara wisuda, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, ide-ide dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sandra Wijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang produk fashion yang saya gambar. Di gambar ini, kalian dapat melihat motif yang saya gunakan adalah motif parang rusak dan parang kusumo. Di bagian atas saya menggunakan motif parang rusak dan di bagian bawah saya menggunakan motif parang kusumo. Di sini, model yang saya gambar merupakan gaun atau dress yang dapat digunakan di pesta pernikahan atau pesta lainnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muslim dari kelas 101. Saya bernomor 20. Kali ini saya akan membicarakan tentang motif Nusantara. Motif yang saya pilih yaitu motif bunga tulip berasal dari Jawa Tengah. Motif ini saya ingin gunakan untuk membuat batik. Motif yang saya pilih ini akan saya buat menjadi bagian kanan saya dan bagian kiri saya akan buat menjadi abu-abu. Terima kasih untuk mendengarkan saya. Selamat. Semuanya, perkenalkan, nama saya Rify Setiawan dari kelas 11. Saya membuat video ini karena mendapat tugas dari Bu Elizabeth, yaitu guru prakarya kewirausahaan kami. Bu Elizabeth menyuruh kita untuk membuat presentasi tentang ragam hias Nusantara. Nah, maka dari itu saya memilih 2 ragam hias Nusantara, yaitu yang pertama adalah batik pesisir. Yang kedua adalah motif Mega Bandung. Nah, fashion apa yang akan saya gunakan adalah fashion kemeja seperti anak-anak sekolah. Kemudian untuk gayanya adalah gaya formal. Kegunaannya adalah untuk acara-acara formal seperti acara pernikahan, acara kondangan, anak mau lahiran dan lain sebagainya. Kemudian untuk rancangannya adalah motif batik pesisir ini akan digunakan untuk bagian depan dan belakangnya. Sedangkan untuk bagian lengan, kantong, kerah maka digunakan motif Mega Bandung. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang ragam hias Nusantara. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Justin Masterino dari kelas 11. Hari ini saya mau mempresentasikan tentang motif-motif Nusantara. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ada begitu banyak motif Nusantara. Salah satu motif Nusantara yang mau saya presentasikan adalah motif batik Parang. Motif batik Parang ini terkenal di Jawa, khusus daerah istimewa Yogyakarta dan Solo. Saya akan menjelaskan cara saya mendesain baju batik kemeja pria ini. Yang pertama, saya akan mengambil kain yang dasarnya putih dan saya akan memasangkan motif batik Parang di bagian depan, dan di bagian belakang saya akan tetap menggunakan kain yang dasarnya putih. Motif batik Parang ini memiliki susunan US yang saling terjalin satu dengan lainnya dari tinggi ke rendah dan membentuk garis-garis diagonal. Baju batik motif Parang ini memiliki makna semangat yang kokoh dan kuat.
baju batik motif parang ini dapat digunakan untuk acara formal seperti ke tempat undangan atau pesta dan ke kantor. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon minta maaf. Terima kasih. Hai, nama saya Kilipian Nizaya dari kelas 10.1 dan hari ini saya akan presentasikan tugas prakarya. Dan tugasnya mengenai fashion, bertemakan fashion, dan fashion yang saya gunakan adalah gaun seperti ini yang akan saya gunakan. Dan gaunnya akan saya beri motif ini, batik patron. Dan saya akan menggunakan batik patron ini di bagian bawahnya, di bagian gaunnya, dan di bagian lengan kanan dan lengan kirinya. Untuk gaunnya mungkin bisa dipakai untuk acara-acara seperti acara pernikahan, acara ulang tahun, dan acara-acara yang bisa menggunakan gaun seperti itu. Dan mungkin juga untuk jalan-jalan bisa. Dan sekian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Halo, selamat pagi. Nama saya Michael Jody Gunawi, kelas 10.1 SMA WR Supraman 1. Hari ini saya akan membuat rancangan desain pakaian menggunakan motif batik Nusantara. Oke, dan di sini sudah terdapat motif batik priangan yang berasal dari Tasikmalaya, dan saya akan menggunakan motif batik ini di bagian lengan baju, bagian depan baju, dan bagian belakang baju. Kemudian untuk bagian kerah, saya akan menggunakan motif batik yang bernama Megamendung yang berasal dari Cirebon. Ketika dua motif ini dicampurkan, Anda dapat menggunakan pakaian tersebut pergi ke acara-acara, kondangan, atau dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Nama saya Richard. Saya sekolah di WS Supraman 1 Medan. Nomor saya 37, saya kelas 10.1. Hari ini saya akan mempresentasikan ragam hias Nusantara. Ini adalah batik yang saya pilih dari Google, yaitu batik Nusantara motif Parangkusumo. Motif Parangkusumo ini bercorak khas seperti deburan ombak di lautan yang tiada lelah menghantam karang. Motif Parangkusumo berasal dari daerah Jawa Tengah, melambangkan jalinan yang tidak terputus serta selalu berkesinambungan. Ini mengartikan agar kita terus mengupayakan perbaikan diri, memperjuangkan kesejahteraan, serta membentuk pertalian yang erat di keluarga. Jadi rancangan desainnya itu aku akan menaruh foto ini ke semua bagian pakaian. Jadi bagian kerah, bagian lubang kancingnya, bagian lengan, ya, semua bagian lah pokoknya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tony William dari kelas 10.1. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang motif batik kawung. Batik kawung ini bermakna kesempurnaan, kesucian, dan kemurnian. Nah, motif ini bisa kita membuat sebuah kemeja. Nah, kemejanya bisa bergaya kasual dan bisa dipakai pada acara-acara keluarga, seperti acara pesta ulang tahun atau pesta pernikahan. Nah, saya berencana untuk membuat motif batik ini di seluruh baju kemeja ya. Nah, baju kemejanya bisa kita gunakan
pada saat sekolah juga. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Vincent Wong dari kelas 10.1. Hari ini saya akan membuat presentasi tentang rancangan desain pakaian menggunakan motif-motif dari Nusantara. Hari ini saya akan menggunakan motif dari Pekalongan, Jawa Tengah, yaitu motif 7 rupa. Lalu saya akan menggunakan motif ini untuk membuat sebuah kemeja batik yang menggunakan gaya kasual, yang biasa bisa digunakan untuk pergi ke kantor, perusahaan, jalan-jalan bersama teman, hangout, dan lain-lain. Lalu untuk rancangan desainnya yaitu saya akan menggunakan motif ini di bagian lengan batik saya nantinya, lalu di bagian tubuh, namun tidak sepenuhnya, hanya sebagiannya saja, dan juga di bagian tengah kancing sampai ke bawah. Lalu saya juga akan menggunakannya di bagian kera dan di bagian belakang baju nantinya. Namun untuk di bagian kera saya hanya akan menggunakan bagian bunga-bunganya saja, tidak dengan yang akar-akar lainnya. Dan juga saya akan mencampurinya dengan warna yang lebih terang seperti warna emas, tidak dengan warna hitam seperti ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.